Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti saat jeda tadi kami katakan bahwa ini adalah segmen untuk para cawagup. Baik, kita akan memberikan kesempatan bagi masing-masing calon wakil gubernur untuk saling bertanya. Untuk pertanyaan diberikan waktu 1 menit, untuk jawaban diberikan waktu 1,5 menit, dan saling menanggapi selama 1 menit. Dan kali ini khusus cawagup akan saya berikan kesempatan untuk cawagup nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada cawagup nomor urut 2. Waktunya 1 menit mulai dihitung sejak Anda berbicara. Saya tertarik menindaklanjuti debat antara calon gubernur tadi mengenai penciptaan lapangan kerja baru. Kalau kita lihat datanya, program presiden 5 tahun 10 juta, artinya per tahun average 2 juta. Kalau angka tadi benar, artinya hampir setengah dari apa yang dicapai nasional dikontribusikan Jawa Timur sendiri. Sedangkan elastisitas penciptaan tenaga kerja menurut BPS Pusat, 1% pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan 400.000 tenaga kerja. Artinya kalau di Jawa Timur kontribusi PDRB-nya 15% dari nasional kurang lebih, kita bicara plus minus 60.000 lah per 1%. Jawa Timur pertumbuhannya kemarin 5, sekian persen. Artinya kita bicara bahwa mencapai angka 750.000 ini kalau menggunakan teori BPS, bukan teorinya Emil Dardak, tapi teorinya BPS, 1:400.000 itu nggak masuk. Jadi ini tentunya sesuatu yang perlu diklarifikasi, apa sebenarnya asumsi makroekonomi yang digunakan untuk bisa mencapai angka tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, kita sepakat ya, kita sepakat untuk mengikuti tata tertib. Tadi saya lihat ada paslon nomor urut 2, ketika berbicara paslon nomor urut 1 kemudian berkomentar. Kita sepakat, kita setuju semua untuk tidak seperti itu? Setuju? Setuju paslon nomor pendukung paslon nomor urut 2? Setuju, oke baik. Kita berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 menjawab dengan durasi 1 menit 30 detik. Terima kasih Mas Emil atas pertanyaannya. Berbicara masalah lapangan pekerjaan, memang di dalam data statistik yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Emil, kita banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan hitungan-hitungan apa mengenai untuk pemenuhan lapangan pekerjaan. Tapi saya langsung ingin menjawab menuki kepada program, karena ini tidak hanya satu program Mas Emil, tetapi juga ketika kita bicara soal lapangan pekerjaan, kita punya banyak program. Yang pertama investasi. Investasi kita ini harus padat karya sehingga ini menciptakan lapangan kerja, dan juga kemudian harus terlink dengan UMKM, dan ini sehingga menciptakan juga lapangan kerja. Kita punya program yang juga memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk beralih profesi dari petani tradisional menjadi petani modern, untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam bidang pertanian, yaitu tampan sejati. Kemudian pariwisata, kita punya potensi pariwisata yang besar di Jawa Timur. Ada program 1000 Dewi, 1000 desa wisata, sehingga di dalam kita memberikan lapangan pekerjaan tidak hanya kemudian berbasis kepada industri, tetapi kita juga menciptakan lapangan kerja itu sendiri, menciptakan entrepreneur yang ada di Jawa Timur lewat UMKM, startup, dan juga tadi yang saya katakan 1000 Dewi, 1000 desa wisata. Baik, habis. Waktunya habis. Saya persilakan pada cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas jawabannya tadi. Jadi kalau berkaitan dengan program-program tentunya tidak menjawab asumsi makroekonomi, sedangkan kita butuh jawaban yang kuantitatif karena ini sangat penting dalam melakukan perencanaan tenaga kerja. Tetapi yang ingin saya tekankan, karena angkanya tadi itu tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi angka penurunan pengangguran provinsi yang tidak match, kemudian juga diasumsikan dengan BPS pusat tidak match, maka memang kalau dalam hemat kami fokusnya jangan hanya kepada penciptaan lapangan kerja baru secara ansih, tetapi kita harus melihat bagaimana kita memberdayakan UMKM yang 6,8 juta yang selama ini dibanggakan oleh Jawa Timur. Jadi bagaimana kita memberikan mereka omset yang lebih baik, bagaimana kita memberikan nasib kepada ada pengrajin-pengrajin batik di desa, ada pengrajin-pengrajin camilan-camilan yang ada di desa, mereka omsetnya bisa meningkat. Itulah yang akan memberikan jawaban kepada baik, terima kasih, waktunya habis.
Saya berikan kesempatan Cawagup nomor urut 2 untuk menanggapi. 1 menit dari sekarang. Terima kasih Mas Emil. Tadi mungkin Mas Emil agak tidak terlalu memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan. Karena saya mengatakan pertama tidak hanya sekedar menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja sekali lagi saya katakan bisa melalui investasi yang padat karya dan kemudian juga investasi yang terlink dengan UMKM. Kalau bicara soal UMKM, kami punya program Mas Emil yaitu Superstar. Pemberdayaan UMKM, startup bisnis dan juga ekonomi kreatif. Sehingga ini mungkin bisa menjawab yang tadi Mas Emil sampaikan bahwa kami memang memberikan penguatan-penguatan kepada UMKM, UKM maupun IKM yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga yang tadi Mas Emil katakan kepada saya tidak hanya mengenai UMKM, tampan sejati, petani entrepreneur. Kami juga mendorong agar penciptaan lapangan kerja tidak hanya melalui investasi dan startup bisnis, tetapi juga anak-anak entrepreneur muda, petani muda. Baik, habis waktunya. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon wakil gubernur. Ya, di putaran berikutnya, kini giliran kita berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mas Emil, mungkin Mas Emil mengetahui luas laut di Jawa Timur. Dan juga Mas Emil pasti mengetahui berapa jumlah nelayan di Jawa Timur yang tentunya terbanyak, jumlah nelayan terbanyak di Indonesia. Tetapi sayangnya nilai tukar nelayan di Jawa Timur ini rendah dan ini terendah di Kepulauan Jawa. Yang saya ingin tanyakan kepada Mas Emil bahwa pada tahun 2016 hasil tangkapan nelayan di Perigi pernah anjlok hingga 4.000 ton, bahkan sebelumnya pernah mencapai 24.000 ton. Apa yang Mas Emil akan lakukan untuk mengembangkan potensi sumber daya pesisir Laut Timur yang potensinya sangat besar sehingga dapat menurunkan perekonomian daerah, meningkatkan perekonomian daerah dan tentunya juga mengembangkan lapangan pekerjaan bagi nelayan dan mensejahterakan nelayan. Silakan langsung dijawab Cawagup nomor urut 1. Waktu menjawab Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada Mbak Putih. Jadi ini ada data nilai tukar nelayan di Jawa Timur. Karena kita ini lagi bicara Jawa Timur, kita ingin menjadi pemimpin Jawa Timur, jadi kita fokus kepada Jawa Timur. Di sini nilai tukar nelayan ini ada di angka sekitar 15%. Jadi kalau misalnya kami ingin menjelaskan mengenai kondisi tangkapan yang ada di Perigi, mungkin kita juga perlu, Mbak Putih kan pernah ke Banyuwangi, juga pernah pergi ke Jember, coba pergi ke Puger atau pergi ke Muncar. Tangkapan ikan di wilayah selatan karena kondisi cuaca memang berkurang drastis. Sampai-sampai pabrik untuk pengolahan ikan sarden atau ikan lemuru di Banyuwangi harus mengimpor dari negara-negara Asia Selatan. Nah, seandainya pemahaman ini bisa lebih dipahami, tentunya ini akan lebih konteks menjawab tadi. Saya pergi ke Pacitan. Dan di sana ternyata mereka punya pengembangan kapal 100 GT ke atas. Nah, kewenangan kelautan sekarang sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru sudah dipindahkan ke provinsi. Disinilah makanya kita meyakini bahwa untuk menyikapi kondisi alam selatan yang semakin sulit lautnya dibandingkan utara, kita memerlukan peningkatan kapal berarmada panjang dan jangan one day fishing, tapi harus pergi 10 hari sehingga dia bisa menangkap ikan kuantitas lebih banyak, dan itu yang akan membantu mengoffset turunnya tangkapan ikan bukan hanya di Perigi tapi di seluruh pelabuhan selatan di Jawa Timur. Silakan ditanggapi. Cawagup nomor urut 2, durasi Anda 1 menit. Terima kasih Mas Emil. Kalau tadi Mas Emil sampaikan kepada saya bahwa nilai tukar nelayan maupun juga hasil tangkapan yang kemudian jatuh terutama di Perigi itu dikarenakan oleh teknologi dikarenakan oleh iklim atau perubahan cuaca, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira cara apa yang Mas Emil akan berikan kepada para nelayan? Karena kalau kita selalu bergantung kepada kondisi cuaca, maka kemudian bagaimana ketika kemudian selama setahun itu cuacanya tidak berubah dan kemudian nelayan tidak bisa melaut, sehingga akhirnya
hasil tangkap nelayan akan semakin jatuh, kesejahteraan nelayan semakin jatuh juga, dan apa keberpihakan Mas Emil untuk memberikan program atau cara kepada para nelayan itu? Terima kasih. Masih ada waktu, dirasa cukup? Baik, silakan langsung ditanggapi Cawagup nomor urut 1, waktu menanggapi 1 menit. Mohon izin, mungkin harus diulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tangkapan ikan yang turun tidak terjadi hanya di satu pelabuhan, tetapi di seluruh pesisir selatan Jawa Timur. Dan kalau ada pemahaman yang lebih mengenai sistem perbankan di Indonesia, sektor nelayan laut ini salah satu yang dianggap high risk, sehingga untuk memberi pinjaman ke sana juga tidak mudah. Oleh karena itu, sebenarnya ada dua konsep yang perlu dipahami. Satu tadi yang saya jelaskan, bahwa kapal-kapal yang akan digunakan harus kapal besar, sehingga dia bisa lebih produktif. Dan ini perlu dilakukan dengan kewenangan dari provinsi tadi, bukan dari kabupaten, bagaimana mengkonversi kapal 30 GT, 10 GT menjadi 100 GT ke atas. Yang kedua, sebenarnya ada konsep paceklik. Di mana-mana nelayan memang ada yang namanya musim paceklik. Disitulah pemerintah harus bisa mencarikan alternatif income, baik itu dari sisi UKM pengolahan, baik itu dari sisi dia bisa merambah kawasan-kawasan pertanian, dan ini yang sebenarnya jawaban untuk menyikapi kondisi tadi. Baik, tepuk tangan untuk para cawagup kita. Itu dia, Aiman. Ya, dan selanjutnya akan kita simak nanti bahu-membahu beradu argumen antar dua pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Tapi setelah jeda, kami akan segera kembali. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah mengundi dan menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Delistianto Darda MSc nomor urut 1, pasangan Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno nomor urut 2. Mari kita wujudkan Pilgub Jatim dengan semangat guyup dan rukun. Ayo sukseskan Pilgub Jatim tahun 2018.